adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Ruth di sini. Hari ini kita akan kembali beribadah. Apakah adik-adik sudah siap? Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beribadah hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan hari ini. Apakah adik-adik sudah bersemangat untuk memuji Tuhan? Semuanya adik-adik berdiri karena kita mau menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kita terus boleh memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, Tuhan Yesus
segalanya buat kita. Oke, adik-adik? Adik-adik, kalau kita mendengarkan kata berubah, adik-adik ingatnya apa ya? Apakah adik-adik ingat film superhero yang tiba-tiba berubah? Bajunya ganti, mungkin wajahnya berganti, atau berubah itu seperti yang ini? Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian tentang berubah. Ya, kita berubah karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Berubah untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Yuk, semuanya adik-adik berdiri dan kita memuji Tuhan. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sekalipun adik-adik masih sangat kecil, Tuhan Yesus tetap sayang. Yuk, adik-adik boleh duduk dan kita akan siap untuk menyembah Tuhan. Jesus, love
me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, senang sekali kakak dapat berjumpa dengan kalian melalui ibadah online ini. Tidak terasa ya, kita sudah di minggu terakhir di bulan Agustus. Kakak mau tanya nih, siapa yang kemarin-kemarin ikut merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia? Siapa yang ikut upacara melalui televisi? Ya, kakak juga ikutan seru ya. Kita ikut hormat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Juga ada permainan-permainan melalui online, melalui Zoom. Kemudian juga adik-adik bisa bermain bersama, balap kerupuk, balap kelereng di rumah bersama papa mama. Wah, seru banget. Bahkan kemarin-kemarin kakak lihat tuh ada adik-adik juga bermain secara online melalui Zoom. Mereka lomba tebak lagu, kemudian tebak ekspresi. Wah, pokoknya seru-seru deh. Walaupun masih tetap di rumah saja, kita bisa melakukan banyak hal-hal yang menyenangkan. Oh iya adik-adik, siapa yang masih ingat ayat hafalan kita selama bulan Agustus? Dalam 4 minggu ini diulang-ulang loh. Ada yang ingat? Yuk kita ucapkan sama-sama. Boleh ambil Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Kalau ada yang belum hafal atau belum bisa baca, boleh minta bantuan dari papa mamanya ya. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita ulangi lagi ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik, selama bulan Agustus ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kisah Paulus. Bagaimana Tuhan memilih Paulus dan menjadikannya sebagai seorang pemberita Injil kepada banyak orang. Adik-adik masih ingat bagaimana kehidupan Paulus sebelum ia bertobat? Ini ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-20. Dulu ia bernama Saulus. Dia orang yang sangat pintar dan cukup terpandang. Tapi dia gak suka sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ia menangkap dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari, Saulus mengalami kebutaan. Dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Ketika itu di Damsyik ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Ananias disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi bertemu Saulus. Wah, Ananias sebenarnya gak mau, karena kan Saulus ini udah terkenal orang yang suka menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus. Tapi Ananias mau taat, dia pergi dan bertemu Saulus. Kemudian dia bertemu Saulus dan dia menumpangkan tangan atas Saulus. Kemudian Saulus sembuh, matanya terbuka dan dia bisa melihat kembali. Saulus pun bertobat dan dia berganti nama menjadi Paulus. Paulus memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia mau memakai sisa hidupnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang dan ke berbagai tempat.
Dia mau bukan hanya dirinya saja yang diselamatkan, tapi dia mau juga banyak orang menerima keselamatan. Adik-adik, dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil, dia menghadapi banyak kejadian. Ini ada di Kisah Para Rasul 27-28. Di antaranya ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang diberitakan oleh Paulus, yaitu kabar tentang Tuhan Yesus. Karena kalau diingat-ingat dulu kan dia yang membenci pengikut Yesus, sekarang dia menjadi pengikut Yesus. Lalu ketika dalam perjalanan menuju Roma, di tengah lautan perahu mereka dihantam oleh angin badai. Wah, semua orang ketakutan. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Kemudian ada satu lagi, waktu Paulus di Malta. Waktu itu tangan Paulus digigit ular. Kemudian kalau orang digigit ular pasti tangannya bengkak atau paling parahnya itu bisa meninggal kan. Wah, orang-orang pasti, wah ini pasti terjadi sesuatu. Tahu nggak adik-adik? Tidak terjadi apa-apa. Paulus selamat karena Tuhan Yesus memberikan mujizat, dia diselamatkan. Dan pada saat itu juga ayah dari gubernur di pulau itu menderita sakit demam dan disentri. Kemudian Paulus datang menghampiri orang itu, kemudian menumpangkan tangan atasnya dan orang itu sembuh. Wah, Tuhan mampu melakukan mujizat atas hidup Paulus. Adik-adik, Tuhan memilih Paulus karena Tuhan punya tujuan atas hidup Paulus. Tuhan punya rencana. Dia mau memakai Paulus untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang. Nah, adik-adik, Tuhan juga punya rencana, punya tujuan atas hidup adik-adik dan kakak. Tuhan memilih adik-adik dan kakak untuk menjadikan kita sebagai saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi gimana Kak? Aku kan masih kecil. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi bisa loh. Salah satunya dengan menunjukkan perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang seperti apa? Nih, kakak mau kasih contoh perbuatan kasih yang simple yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Yang pertama, adik-adik di rumah kan ada papa, mama, kakak, atau adik. Nah, ketika pagi hari ataupun malam hari mau tidur, adik-adik bisa mengajak semua anggota keluarga untuk berkumpul bersama. Nah, kemudian kalian bisa berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Wah, seru banget deh, kalian pasti merasakan hadirat Tuhan. Kemudian juga adik-adik bisa membantu papa atau mama, misalnya beresin mainan, beresin tempat tidur. Kak, aku belum bisa beresin tempat tidur kan masih kecil. Gak apa-apa, rapihin tempat tidurnya, rapihin bantalnya. Pokoknya lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian juga bermain bersama kakak atau adik dengan akur. Jangan berantem. Kemudian adik-adik juga bisa memanfaatkan teknologi nih. Yang kedua nih, adik-adik bisa telepon atau video call kepada orang yang tidak serumah, kepada oma, opa, atau saudara. Kalian bisa tanyakan kabar mereka, keadaan mereka, lagi ngapain. Kemudian adik-adik juga bisa menyanyikan satu lagu buat mereka. Misalnya adik-adik bisa lagu ini nih. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik bisa tuh nyanyikan itu sama mereka. Mereka pasti seneng. Kemudian adik-adik juga bisa nih video call atau telepon sama teman. Janjian kalian mau ngobrol bersama, nyanyi, atau misalnya tanyakan keadaan mereka juga. Kalau ada yang kurang sehat, adik-adik bisa doakan. Atau ada yang lebih seru nih, adik-adik bisa janjian video call, ya, misalnya janji nih nanti sore jam 3 siapin makanan cemilan sama susu atau teh manis. Nah, ketika mulai video call, kalian barengan tuh makan bersama. Seru, sambil ngobrol, sambil makan bareng. Walaupun tetap di rumah masing-masing ya. Tapi cobain deh, seru banget.
Nah, kemudian juga adik-adik bisa kepada tetangga di sekitar rumah. Kalau misalnya adik-adik lihat atau dengar dari mama, papa, ada tetangga yang sedang kesusahan atau ada yang sedang sakit, nah kalian bisa berkirim makanan atau minuman kepada mereka. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita, kasih Tuhan lewat hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, percayalah, Tuhan memilih adik-adik karena Tuhan punya tujuan, punya rencana. Tuhan mau memakai adik-adik walaupun adik-adik masih kecil untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kita akan mengakhiri ibadah kita firman hari ini. Kakak mau ajak kita sama-sama naikkan pujian ya. Ku mau cintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Pakailah kami semua sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu ada menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas bersama Kak Manti. Nah, hari ini Kak Manti akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah perahu. Karena selama sebulan ini kita mendengarkan cerita tentang Paulus. Waktu itu Paulus bersama penumpang yang lain naik sebuah perahu. Dan perahu mereka diterjang oleh angin badai. Seperti ini nih. Nih, wah, perahu mereka diterjang angin badai. Adik-adik mau buat sama-sama? Yuk!
Nah, adik-adik, sebelum kita membuat perahu, siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan piring kertas. Piring kertasnya yang kita pakai adalah bagian yang berwarna putih. Kalau adik-adik tidak punya piring kertas di rumah, adik-adik bisa memakai kertas putih biasa atau karton putih. Kemudian, kita juga membutuhkan stik es krim, pensil warna biru dan biru tua dan biru muda, pensil, kemudian cutter, penggaris, gunting, lem, dan kertas warna. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita menyiapkan piring kertas bagian putihnya. Kita kasih dulu pembatas untuk lautannya dengan pensil warna biru tua. Nah, kemudian bagian bawahnya ini kita warnai dengan warna biru tua, semuanya seperti ini ya. Sedangkan bagian atasnya nanti kita akan mewarnai dengan warna biru muda yang ini di sini ya. Nih, semuanya diwarnai sampai ke atas dan yang biru tua sampai ke bawah. Nanti kalau sudah selesai hasilnya akan seperti ini. Nah, berikutnya setelah diwarnai seperti ini, adik-adik dapat menggambar sebuah gelombang seperti ini. Ya, ini sudah Kak Manti gambar. Buatkan gelombang angin badai yang menimpa perahu Paulus. Setelah dibuat gelombang, adik-adik akan menggunting gelombang ini. Sebelum menggunting, buatkan dulu sedikit lubang memakai cutter di sini ya, supaya bisa digunting. Nah, setelah ini selesai, kita singkirkan dulu. Kita akan membuat gambar perahunya. Nah, adik-adik, berikutnya adalah kita akan menggambar perahunya. Adik-adik yang belum bisa menggambar perahu sendiri, bisa minta tolong sama mama atau papa ya, atau kakaknya. Gambarkan perahunya seperti ini, atau perahu seperti yang adik-adik mau gambarnya. Kalau Kak Manti menggambarkan perahunya dengan panjang 6,5 cm, bagian bawahnya 5 cm, kemudian ketebalannya 2 cm. Setelah adik-adik menggambarkan perahunya, adik-adik dapat menggambarkan layarnya. Layarnya kita gambarkan dengan menggunakan warna putih dari kertas ini. Jadi kita balik ya. Nih, seperti ini. Nah, adik-adik dapat menggambarkan layarnya di bagian putih dari kertas warna ini. Kak Manti menggambarkan dua layar, satu yang tinggi, satu yang agak pendek. Yang tinggi, tingginya 5,5 dengan lebar 3 cm, kemudian yang lebih pendek tingginya 4,5 dengan lebar 3 cm. Nanti setelah selesai digambar perahu dan layarnya, adik-adik gunting. Nah, kalau adik-adik sudah menggunting perahu dan layarnya, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nih, perahu, ini layarnya. Nah, berikutnya perahu dan layar ini kita tempelkan di stik es krim. Adik-adik bisa menggunakan stik es krim yang warna biasa, atau kalau adik-adik mau warnai seperti punya Kak Manti, adik-adik bisa warnai. Ini Kak Manti warnai dengan warna biru tua. Nah, yang pertama kita lem adalah layar yang tinggi. Kita lem sedikit ya di ujungnya. Kemudian kita tempelkan tepat di ujung stik es krim. Nah, setelah itu kita ambil lagi layar yang kecilnya, kasih lem sedikit. Kita tempel lagi sejajar dengan layar yang tinggi tadi ya. Nah,
Setelah itu, lalu kita tempelkan perahunya. Silem di tengah-tengah. Nah, selesai. Nah, setelah itu kita ambil piring kertas yang sudah kita warnai tadi. Nih. Nah, kemudian perahunya kita masukkan ke dalam lubang yang tadi kita gunting. Nah, seperti ini. Ya, adik-adik bisa memainkan perahunya dari bagian belakang piring. Nah, beginilah pada saat angin badai melanda perahu Paulus dengan para penumpang yang lain. Ya, angin badainya kencang, mereka terombang-ambing. Begitu kuat ombak menerjang perahu mereka. Tapi Paulus dan para penumpang yang lain selamat. Mereka tidak mati. Kenapa ya? Karena ternyata Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong perahu mereka dari angin badai sehingga mereka bisa diselamatkan. Adik-adik, kegiatan kita membuat perahu sudah selesai. Jangan lupa untuk setiap hari rajin berdoa, baca firman Tuhannya. Boleh minta tolong Mama dan Papa untuk membacakannya ya, untuk adik-adik yang masih kecil. Dan jangan lupa untuk rajin sekolah minggu setiap hari Minggu. Oke? Tuhan Yesus berkati. Wah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Paulus. Kita juga sudah mengikuti kegiatan. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman kalian yang membagikan kesaksian atau membagikan berkat. Yuk kita saksikan sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak jadi mengerti. Lewat kecobaan kita tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan tetap percaya waktu Tuhan
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus sayang padamu, Alkitabmu mengajarku, walau kecil mah aku Yesus Tuhanku, sayang imannya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu imannya di dalam Alkitab. Hai teman-teman, hari ini Petrus mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Wah, seru ya adik-adik,
teman-teman kalian yang sudah membagikan berkat hari ini. Kalau adik-adik juga mau membagikan kesaksian atau berkat lewat pujian atau lewat kesaksian, adik-adik boleh kirim videonya kepada kakak-kakak yang ada di ibadah anak-anak. Oke? Nanti papa mama rekam atau videoin adik-adik, terus kirim deh ke kakak-kakak semua. Oke? Ya, kita sudah selesai beribadah hari ini. Adik-adik semuanya hebat, dapat mengikuti dari awal sampai akhir. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk, adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh juga memuji Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami berubah oleh karena Yesus yang boleh mengubah kami. Kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong Bapak Presiden di dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan juga berkati keluarga kami, teman-teman kami. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus yang boleh sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.